Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim pengajar praktek acuan dan peranca akan menjelaskan gambaran kegiatan praktek pemasangan acuan dan peranca untuk pekerjaan tangga. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam video ini antara lain sebagai berikut. 1 adalah pendahuluan, 2 tujuan pembelajaran, 3 pengenalan alat dan bahan serta K3 yang digunakan, 4 langkah kerja, dan 5 penutup. Kita masuk ke pendahuluan, ya. Pengertian acuan dan peranca tangga serta tujuan pembelajaran. Tangga adalah suatu bagian dari bangunan bertingkat yang berfungsi untuk menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 ataupun seterusnya. Nah, sedangkan untuk acuan dan peranca tangga yang dimaksud adalah suatu konstruksi yang bersifat sementara yang berfungsi untuk membentuk tangga beton bertulang yang nantinya akan dibongkar. Tujuan dari praktek ini adalah mahasiswa memahami bagian-bagian dari acuan dan peranca tangga serta bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat melaksanakan pemasangan acuan dan peranca tangga secara aman, baik, dan benar sesuai dengan gambar kerja. Nah, kita lanjutkan ke alat dan bahan. Alat bantu yang digunakan di sini adalah yang pertama adalah water pass, ya. Yang kedua adalah unting-unting, ketiga palu, 4 scaffolding, 5 penggaris siku, 6 meteran, 7 gergaji, 8 pensil, 9 benang, dan 10 linggis kecil. Nah, untuk material dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah papan kayu, yang kedua adalah balok kayu gelagar, yang ketiga adalah balok kayu siri-siri, keempat adalah kayu usuk yang berfungsi untuk peranca dan skor, yang kelima adalah multiplex, yang keenam adalah paku. Setelah tadi kita membahas alat dan bahan, kita akan masuk ke K3 yang akan digunakan. K3 yang akan digunakan di sini adalah pertama adalah helm, kedua adalah masker, ketiga adalah sepatu safety, dan keempat adalah sarung tangan. Jadi itu tadi alat K3 yang harus kita pakai untuk sebagai alat pelindung diri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke angka kerja. Apa saja yang akan kita laksanakan? Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Yang di sini adalah meliputi yang pertama adalah pembersihan lokasi. Ya, jadi kita pastikan bahwa lokasi yang akan kita pakai untuk pekerjaan itu harus bersih dan tidak ada material yang nanti akan mengganggu pekerjaan kita. Selanjutnya kita melakukan penataan lokasi kerja, termasuk di sini adalah penempatan peralatan dan bahan. Yang kedua yang kita lakukan di pekerjaan persiapan adalah induction. Induction di sini meliputi dari adalah safety induction, jadi untuk penjelasan mengenai K3 untuk para tenaga kerja. Dan juga di induction ini kita melakukan untuk penjelasan langkah kerja yang akan kita laksanakan di pekerjaan kali ini. Setelah pekerjaan persiapan selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua. Ya, ini di sini untuk mengenai pemasangan dari papan landasan. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita memasang papan landasan untuk scaffolding dan juga papan landasan untuk plat tangga pada posisi bordes. Nah, setelah papan landasan tadi terpasang, ya, kita melakukan pemasangan scaffolding. Nah, untuk pemasangan scaffolding kali ini kita harus pastikan untuk ketegakan dan kedataran sudah kita cek, yaitu menggunakan water pass dan unting-unting. Nah, setelah scaffolding kita pastikan dia sudah tegak dan lurus, nah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu adalah pemasangan gelagar. Nah, pemasangan gelagar ini kita letakkan di atas scaffolding. Ya, kita letakkan di atas scaffolding, kita kunci atau kita paku gelagar tersebut di scaffolding. Setelah gelagar tersebut terpasang, kita pasang lagi, melanjutkan kita pasang siri-siri. Nah, siri-siri ini kita paku atau kita kunci di gelagar yang sudah kita pasang tadi. Setelah siri-siri terpasang, kita tujuannya adalah untuk meletakkan plat bordes nantinya. Nah, oke, setelah gelagar siri-siri tadi terpasang, ya, kita lanjutkan untuk pengukuran elevasi bagian bawah. Ya, elevasi bagian bawah dari rencana bordes yang itu nanti harus dikurangi oleh tebal rencana dari cetakan bawah bordes. Oke, kita sekarang masuk langkah ketiga, yaitu untuk cetakan plat bordes dan plat tangga. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memasang multiplex sebagai alas bordes. Ya. Multiplex ini kita pasang atau kita paku di balok siri-siri yang sudah kita pasang tadi. Ya. Setelah alas bordes tadi terpasang, nah kita harus melakukan pemasangan cetakan bordes bagian samping
bawah ya. Jadi cetakan bordes bagian samping bawah ini berada di sisi dalam bagian plat bordes. Nah, setelah cetakan bordes bagian samping bawah tadi terpasang ya, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan pengukuran ya. Itu nantinya sebagai acuan untuk ketebalan plat ya. Jadi untuk ketebalan plat kita melihat dari gambar kerja rencana tebalnya seberapa ya. Setelah kita ukur sebagai acuan tadi, kita lakukan kita pasang unting-unting ya. Apa unting-unting ini tujuannya? Ya, kita untuk memperoleh dari posisi kelurusan dari dasar lantai yang nantinya sebagai titik acuan. Nah, setelah kita dapat titik tersebut ya, kita ukur jarak datar tangga ya. Dari unting-unting tadi, titik acuan kita tadi, kita cari meteran untuk menentukan jarak datar tangga sampai posisi terakhir tangga bagian bawah mengacu pada gambar kerja. Setelah tadi kita memperoleh jarak datar dari panjang tangga ya, kita lanjutkan untuk pemasangan gelagar ya sebagai acuan untuk plat tangga ya. Setelah pemasangan gelagar tadi selesai, kita lanjutkan ke pemasangan tiang peranca. Tujuan tiang peranca di sini adalah untuk menyangga dari gelagar yang akan kita gunakan tadi ya. Jadi gelagar tadi biar nantinya apabila kita melakukan pengecoran tidak terjadi lendutan ya, apabila ada beban di atasnya. Oke. Setelah gelagar dan tadi acuan peranca atau tiang peranca terpasang, kita lanjutkan ke pemasangan multiplex ya. Multiplex ini fungsinya adalah untuk acuan bawah plat tangga. Nah, untuk lebar tangga kita mengacu pada gambar kerja, sesuai gambar kerja saja nanti lebar tangganya berapa. Oke, kita sekarang masuk ke langkah keempat ya. Langkah keempat ini terdiri dari untuk cetakan samping tangga. Oke. Untuk pemasangan selanjutnya adalah yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan pemasangan multiplex untuk cetakan samping plat tangga ya. Jadi cetakan samping ini ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kita lakukan, kita pasang ya. Setelah kita pasang, kita lakukan yang selanjutnya adalah kita skor atau kita pengaku ya. Jadi samping ini saya kakukan, jadi ketika nanti mungkin terjadi pengecoran atau ada beban, dia tidak sampai berubah ukurannya ya. Jadi fungsinya skor dan pengaku itu tadi seperti itu untuk samping plat tangganya. Nah, selanjutnya setelah tadi cetakan samping terpasang, kita masuk langkah kelima. Langkah kelima ini adalah kita membuat cetakan untuk anak tangga ya. Jadi setelah cetakan samping tadi terpasang ya, kita melakukan pengukuran untuk ketebalan plat tangga ya. Jadi kita lihat dulu tadi ketebalan plat tangganya berapa ya. Setelah kita memperoleh ketebalan plat tangga, kita menggunakan paku dan benang ya, yang posisinya adalah di plat bordes bagian dalam. Kita pasang plat ini di bagian plat bordes tadi, kita tarik ke bawah sampai di plat akhir, plat tangga bagian bawah sendiri paling akhir ya, yang di bagian luar plat tangga tersebut, yang bagian bawah ya. Setelah acuan yang sebelah kanan terbuat, misalkan tadi kita membuat di bagian kanan, lakukan hal yang sama di bagian yang sebelah sisi kirinya. Jadi benang itu posisinya ada di sisi kiri dan sisi kanan, bagian cetakan di bagian yang sisi yang paling dalam. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat cetakan atau mal untuk upthread dan unthread ya, untuk anak tangga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengukur jarak diagonal ya untuk upthread dan unthread. Tujuannya di sini untuk sebagai patokan untuk kita membagi jumlah anak tangga. Kemudian setelah kita bagi ya, jadi setelah kita ukur tadi terus kita bagi ya. Tujuannya apa? Kita agar memperoleh jumlah anak tangga dengan upthread dan unthread yang sama. Ya. Dan tandai gambar tersebut dicetakan baik di samping sisi kiri dan sisi kanan. Nah, setelah cetakan tadi selesai ya, pemasangan kita lanjutkan ke pemasangan tulangan ya, pemasangan tulangan pada plat tangga dan plat bordes. Ya, setelah itu kita lakukan pemasangan cetakan muka tangga. Setelah cetakan muka tangga terpasang ya, kita lakukan pemasangan skor atau pengaku bagian tengah plat tangga biar nanti plat tangga itu tidak sampai melendut ya. Yang terakhir, pastikan kembali semua memenuhi acuan dan peranca, yaitu kuat, kokoh dan kaku, rapi, bersih, tidak terjadi kebocoran dan sesuai dengan ukuran. Nah, setelah pengecoran selesai ya,
kita bisa melakukan pembongkaran yang umumnya dilakukan kurang lebih antara 14 sampai 21 hari. Setelah pengecoran baru kita bisa melakukan pembongkaran terhadap peranca tangga dan bordes tersebut. Ya. Kemudian demikian mungkin penjelasan prosedur pemasangan acuan dan peranca untuk pekerjaan tangga. Maka dari pemasangan ini, ya, hasil pemasangan ini dapat kita ambil kesimpulan untuk pemasangan acuan dan peranca pekerjaan tangga harus memenuhi persyaratan yaitu kuat, kokoh, kaku, rapi, bersih, tidak terjadi kebocoran dan sesuai dengan ukuran. Mungkin dari saya seperti itu. Tetap stay safe, stay healthy, sipil rigid, polinema jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.